صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kemudian Nabi SAW meneruskan perjalanannya ke langit yang kedua. Seperti yang pertama, malaikat Jibril berusaha untuk membuka langit yang kedua dan ditanya oleh penjaganya, "Man hada, siapa yang mengetuk pintu langit?" Beliau menjawab, "Jibril." "Dan siapa yang bersama kamu, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Muhammad." "Apakah sudah diutus kepada kami, wahai Jibril?" "Naam, iya." "Marhaban bihi wa ahla." Disambut lagi Nabi SAW, "Selamat datang." Dan sampai alhamdulillah kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipujilah, disambut Nabi SAW, menunjukkan beliau sudah ditunggu-tunggu oleh penjaga langit yang kedua. Di situ Nabi SAW bertemu dua orang, dua nabi, Isa bin Maryam wa Yahya bin Zakaria. Dua nabi ini, Nabi Isa dan Nabi Yahya, syabihun ahaduma bi sahibih. Kedua orang ini sangat mirip. Nabi Isa dan Nabi Yahya sangat mirip sekali. Masya Allah. Salamlah Nabi kepada kedua Nabi itu, waradda alaihissalam, dan mereka menjawab salamnya dan mengatakan marhaban bil akhir saleh wa nabiy saleh. Selamat datang dengan saudara kami yang saleh dan dengan Nabi yang saleh. Tidak ada kejadian yang beliau lihat di sana. Kemudian Nabi meneruskan perjalanan ke langit yang ketiga. Seperti biasa, malaikat Jibril ingin membuka, dan malaikat yang penjaga langit ketiga bertanya, "Siapa di pintu?" Jibril menjawab, "Saya Jibril." "Kamu bersama siapa?" "Bersama Muhammad." Dan mereka mengatakan, "Apakah sudah diutus kepada kami? Apakah ini waktunya, wahai Jibril?" Qala na'am. Maka marhaban bihi wa ahla. Selamat datang wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di langit yang ketiga Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf. Dan di samping Nabi Yusuf ada beberapa umatnya. Mengucapkanlah Nabi salam kepada Nabi Yusuf, dan dijawablah salam beliau oleh Nabi Yusuf, marhaban bil akhi saleh wa nabi saleh. Selamat datang Nabi yang saleh, saudaraku yang saleh. Kemudian da'allahu bi khair. Nabi Yusuf mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf alaihissalam dikatakan telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala syatrul jamal, ay nisful jamal. Ketampanan, separuh dari ketampanan yang diciptakan oleh Allah diberikan semuanya kepada Nabi Yusuf. Masya Allah, ahsanu ma khalaqallah. Makhluk Allah yang paling pernah tampan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengistimewakan Nabi Yusuf dengan ketampanannya seperti bulan purnama di antara bintang-bintang. Nabi bertanya, "Siapa yang tampan ini, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Hada akhuka Yusuf." Ini saudara kamu Nabi Yusuf alaihi salam. Diriwayatkan Nabi Yusuf memang diberi separuh ketampanan, tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu'tiyal jamal kullah. Nabi diberi ketampanan semua. Jadi menurut riwayat ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 kali lipat lebih tampan dari Nabi Yusuf alaihi salam. Perbedaannya, Nabi Yusuf diberi separuh ketampanan, tapi tidak diberi al-jalal, wibawa yang besar. Sehingga
Ketampanan Nabi Yusuf menggoda perempuan-perempuan yang melihatnya. Seperti dikisahkan dalam Al-Quran. Sampai mereka memotong tangannya, tergoda dengan ketampanan Nabi Yusuf dan tidak terasa tangannya terpotong, jari-jarinya terpotong. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW diberikan seluruh ketampanan, 2 kali lebih tampan dari Nabi Yusuf. Tapi Nabi diberi al-jalal, wibawa yang besar. Sehingga tidak ada satu riwayat pun yang sampai kepada kita bahwa istri-istri sahabat atau siapapun tergoda dengan ketampanan Rasulullah Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad tidak hanya diberi ketampanan, tidak hanya diberi al-jamal, tapi kusiya bil jalal. Nabi Muhammad diberi wibawa yang besar, sehingga semua yang memandangnya kagum dan takut. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan mata kita tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memandang dan melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Nabi naik ke langit yang kelima seperti biasanya. Jibril mengetuk pintunya dan ditanya siapa. Nabi menjawab Jibril. Dengan siapa? Dengan Muhammad. Apa kau sudah diutus? Qala na'am, ahlan wa marhaban. Disambut Rasul sallallahu alaihi wasallam, marhaban bihi wa ahla. Di langit yang kelima beliau berjumpa dengan Nabi Harun. Fa huwa bi Harun. Wa nisfu lihyati bayda wa nisfuha sauda. Takadu tadrib ila surati min tuliha. Nabi Harun jenggotnya panjang hampir sampai ke pusarnya. Dikatakan separuhnya hitam dan separuhnya lagi putih. Beliau lagi duduk dengan umatnya. Yagusu alaihim. Kisah Nabi Harun, ada Nabi yang dicintai oleh umatnya. Dan dia banyak bercerita kepada umatnya tentang hal-hal yang indah atau kisah-kisah para nabi, para rasul yang dahulu. Nabi mengucapkan salam kepada Nabi Harun. Semua Nabi Harun menjawabnya, marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Selamat datang Nabi yang saleh dan saudaraku yang saleh. Kemudian didoakan dengan kebaikan. Rasulullah bertanya kepada Jibril, siapa ini Jibril? Qala hadza rajulun muhabbab fi qaumi Harun bin Imran alaihi salam. Ini adalah nabi yang dicintai kaumnya, Harun bin Imran alaihi salam. Kemudian Nabi meneruskan perjalanan di langit yang ke-6. Seperti biasa disambut oleh malaikat penyangga langit. Dan di situ Nabi bertemu dengan wa ni'mal khalifah wa ni'mal majija hudiyallahumma faja'ala yamur bin nabiyyi wan nabiyyin ma'ahum rahtun wan nabi ma'ahumul qam wan nabi laysa ma'ahum thumma baru sawadam saddal ufuq man hadzal jam' qila Musa wa qawmuhu walakin irfa' ra'sak fa idha bi sawadil 'azim قصد الأفق من هذا الجانب ومن ذا الجانب وقال هؤلاء أمتك وسيب هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. ما شاء الله. إذا خسف إذا هو بموسى بن عمران رجل عادم مطوال كأنهم من الجالش. Kemudian Nabi SAW di langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi mengucapkan salam kepada beliau dan beliau menyambutnya marhaban bil akhi salih wan nabi salih, mendoakan dengan kebaikan. Masyaallah. Wa qala yaz'umun nas, Nabi Musa mengatakan orang mengira bahwa anni akram bani Adam Allah min hada. Saya adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Bal huwa akram alayya minni, Allah minni. Nabi Musa mengatakan, la, dia Muhammad
yang lebih mulia di sisi Allah daripada aku. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Masya Allah. Setelah melewati Nabi Musa menangis. Ditanya, "Mayubki, kenapa kamu menangis wahai Musa?" Kalau saya menangis, ini pemuda Rasulullah yang dimaksud, dia diutus setelah aku. Tapi umatnya masuk surga lebih banyak daripada umatku. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim alaihi. Nabi Musa alaihissalam pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Muhammad dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang akan disiapkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Dan apa yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah untuk menjadi Nabi umat itu. Dari keindahan, kebaikan, rahmatullah, pengampunan Allah. Allah menjawab, "La ya Musa, sesungguhnya umat ini telah aku siapkan nabinya. Dan gara-gara sebab nabinya lah umat itu mulia." Kalau Nabi Musa, "Ya Rab, kalau aku tidak bisa menjadi nabi umat itu, jadikan aku umatnya Muhammad." Nabi Musa ingin menjadi salah satu dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat keistimewaan apa yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Banyak kisah tentang Nabi Musa ketika ketika dilihat oleh Nabi waktu Mi'raj. Di antaranya ketika Rasulullah melihat Nabi Musa, beliau berdoa dengan suara yang keras. Kala, "Ya Jibril, man hada? Siapa ini?" "Ini Musa, kalimullah." Kala, "Sedang apa dia?" "Sedang berdoa dan berzikir kepada Allah." Nabi heran, "Kok begitu wahai Jibril?" Artinya kok suaranya keras, kurang adab, kurang sopan seperti itu. Nah, Jibril mengatakan, "Alimallahu hiddatahu fa'afa." Allah tahu bahwa Musa ini keras, tegas. Dan Allah memaafkan apa yang Nabi Musa dalam kondisi apapun dia berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Nabi Musa manusia yang Allah beri kekuatan yang istimewa. Nabi Musa sehingga diriwayatkan ketika memukul tentara Fir'aun langsung jatuh dan meninggal tentara Fir'aun. Tapi Nabi Musa salut dan kagum dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan bahwa beliau Rasulullah lebih mulia dari Nabi Musa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Musa ingin menjadi salah satu umat Nabi kita Muhammad. Alhamdulillah kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat yang dimana para nabi dan rasul menginginkan untuk menjadi seperti kita. Lakal hamdu ya Rabb, segala puji bagi kamu ya Allah yang telah menjadikan kami umat Nabi tanpa kami minta. InsyaAllah pertemuan akan datang. Kita akan mendengar bagaimana Nabi sampai ke langit yang ketujuh dan bertemu dengan para Nabi dan Rasul. Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kisah-kisah indah ini menjadi menghiasi kehidupan kita dan memperkuat iman kita. Tetap selalu di TV Al-Wafa-Tarim. Mudah-mudahan manfaat dan berkah bersama Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.